Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Jumat 27 Agustus 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Yahya Waloni ditangkap tim Bareskrim Polri pada Kamis 26 Agustus 2021. Ustadz Yahya Waloni ditangkap di rumahnya di Cibubur. Informasi mengenai penangkapan ini sebelumnya disampaikan oleh Dirsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Yahya Waloni sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam sebuah ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Pelaporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor 0287 nomor 4 2021 Bareskrim. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan antar golongan SARA pada Selasa 27 Juli. Dalam kasus ini, Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Apakah penangkapan Ustadz Yahya Waloni ditemukan unsur kriminalisasi ulama dan akidah Islam? Apakah penangkapan tersebut merupakan indikasi pembungkaman, maksud saya, syiar Islam oleh negara? Bagaimana agar umat Islam bersatu melawan kezaliman? Untuk membahas topik ini, kita telah terhubung dengan pengamat Geopolitical Institute, Bung Adi Victoria. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Adi Victoria, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mas Fatih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung. Mohon izin saya langsung ke pertanyaan pertama saya pada diskusi kita di program Kabar Petang ini. Apakah, Bung, penangkapan Ustadz Yahya Waloni ini bersifat politis? Apakah penangkapan tersebut buntut dari penangkapan YouTuber Muhammad KC yang lebih dulu ditangkap terkait kasus dugaan penistaan agama? Iya, Mas Fatih. Jadi sangat menarik kalau kita mengikuti kejadian di 3 atau 2 hari terakhir ya, di mana yang pertama kemudian peristiwa penangkapan yang disampaikan, penangkapan oleh pihak kepolisian pada YouTuber yang bernama Muhammad KC di Bali ya, hari Selasa kemarin atau tepatnya pada Selasa malam. Ini berkaitan dengan konten di YouTube-nya yang membahas konten terkait dengan Kitab Kuning dan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kemudian memicu reaksi dari umat Islam karena dianggap jelas itu melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Nah, menariknya kemudian selang 2 hari kemudian, hari Kamis ya, bahwa polisi menangkap Ustadz Yahya Waloni ya, itu di rumahnya di Cibubur, dan beliau ditangkap terkait dengan aduan masalah penodaan agama. Ya, ini saat beliau menyoal masalah Injil sebagai kitab fiktif atau palsu. Maka 2 peristiwa ini kemudian yang menarik perhatian masyarakat. Banyak yang menduga bahwa penangkapan Ustadz Yahya Waloni ini juga berkaitan dengan ditangkapnya Muhammad KC kemarin, ya, karena jarak penangkapan itu sangat dekat sekali. Ya. Selasa kemudian Kamis seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa keduanya dianggap melakukan penghinaan terhadap agama, penodaan agama. Padahal 2 hal ini harus benar-benar dilihat, gitu, dikaji secara mendalam faktanya. Mana yang memang masuk kepada bab masalah penghinaan ya, dan tidak berdasar fakta daripada agama, dan mana yang kemudian itulah fakta agama seperti itu. Terlebih kemudian Ustadz Yahya Waloni adalah seorang pakar kristologi ya. Jadi seorang juga kalau tidak salah mantan pendeta yang kemudian pakar kristologi. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni itulah fakta yang kemudian disampaikan oleh para pakar kristologi lainnya. Begitu Mas Fatih. Baik. Ustadz Yahya Waloni menyampaikan fakta yang disampaikan oleh pakar kristologi lainnya. Dan Ustadz Yahya Waloni juga seorang pakar kristologi. Nah, Ustadz, jadi apakah dalam penangkapan Ustadz Yahya Waloni ini ditemukan unsur kriminalisasi ulama dan akidah Islam? Apa motif politis dan ideologis dari penangkapan beliau? Iya. Jadi sebagian pengamat memang menduga bahwa penangkapan Ustadz Yahya Waloni ini ada unsur kriminalisasi ulama dan akidah umat Islam. Nah, kita juga masih ingat ya 2 tahun sebelumnya itu Ustadz Abdul Somad
yang juga pernah dilaporkan oleh salah satu ormas terkait ceramah beliau membahas terkait dengan masalah salib seperti itu. Ini pada saat tanya jawab. Walaupun kemudian alhamdulillah kasus beliau itu kemudian tidak berlanjut seperti itu. Nah, inilah masalahnya sebenarnya. Jadi kasus ini ketika terus berjalan ini dikhawatirkan justru malah memancing perdebatan teologis secara terbuka, secara umum di tempat publik seperti itu. Artinya malah akan terjadi benturan keyakinan yang berdampak luas khususnya terkait dengan masalah kitab suci. Nah, ini kemudian yang menjadi kontraproduktif dengan visi bangsa yang katanya kemudian ingin menjaga perdamaian, kebenekaan di negeri ini. Seperti itu, Mas Bati. Baik. Lantas Ustadz Yahya Wahloni tetap ditangkap ya, Bung Adi? Betul. Apakah penangkapan tersebut merupakan, bisa dikatakan bahwa itu indikasi pembungkaman maksud saya, syiar Islam oleh negara? Iya, inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh sebagian kalangan umat Islam, Mas Fatih, ya, bahwa penangkapan terhadap para ulama, ustadz, ya, yang itu kemudian bisa membungkam syiar Islam. Padahal para ulama itu, ustadz, ya, habaib, itulah mereka yang memiliki pemahaman yang baik akan Islam. Mereka yang menjadi rujukan dalam agama. Bagaimana Islam itu sungguhnya? Islam yang terdiri atas akidah dan syariah. Islam yang tidak hanya sebagai sebuah agama, namun juga sebagai sebuah mabda atau ideologi, berbeda dengan agama lain selain agama Islam yang hanya itu berupa agama ritual seperti itu. Tidak melahirkan aturan-aturan bagaimana misalnya hubungan manusia dengan penciptanya, bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri kan diatur dalam Islam, berbeda dengan agama lain yang seperti itu. Maka sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam itu mengatur hubungan manusia dengan penciptanya dalam masalah akidah dan ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah muamalah dan ukubat. Ini kalau kemudian para ulama, habaib dan dibungkam, maka syiar Islam itu menjadi putus seperti itu. Padahal Islam itu adalah agama yang sempurna, agama sekaligus mabda atau ideologi itu sendiri. Begitu, Mas Fatih. Baik, Bung Adi, menengok kita kronologis dari waktu-waktu yang lalu bahwa penangkapan, kriminalisasi ulama-ulama yang dinilai kritis kepada negara ini terus terjadi, Bung. Bahkan hingga hari ini, terakhir ini adalah Ustadz Yahya Wahloni ini. Nah, Ustadz, Bung, mengapa umat Islam saat ini lemah dan ulama-ulama yang kritis terhadap penguasa rentan dikriminalisasi? Iya. Jadi kita lihat kan fakta umat Islam di Indonesia itu mayoritas, Mas Fatih, ya, mayoritas. Namun faktanya kemudian jumlah yang banyak ini tidaklah kemudian menjadikan umat ini menjadi kuat seperti itu. Padahal logikanya jika jumlahnya itu banyak bahkan menjadi mayoritas harusnya memiliki kekuatan secara real, ya. Namun faktanya tidak. Nah, penyebabnya adalah kurangnya memiliki kesadaran yang baik akan Islam itu sendiri. Itu yang membuat umat itu menjadi lemah sebenarnya. Ya, itu yang membuat umat ini menjadi lemah. Yang kemudian menganggap bahwa Islam itu sama seperti agama-agama lain di luar Islam. Ya, seolah Islam itu hanya mengatur masalah sholat, masalah zakat, masalah haji dan lainnya seperti itu. Ya, padahal kemudian tidak hanya mengurusi masalah ibadah yang bersifat ritual. Ya, maka ini yang kemudian menjadi hal yang memperlemah pemahaman umat tadi. Bahkan kemudian misalnya agama itu dianggap urusan masing-masing seperti itu, Mas Fatih. Misal negara tidak boleh ikut campur dalam masalah agama, di masjid tidak boleh berbicara masalah politik. Seolah-olah kemudian politik itu bukan dari agama Islam, bukan ajaran daripada agama Islam, sampai seperti itu. Padahal kemudian kalau kita bahas berbicara masalah politik misalnya, politik dalam Islam itu berbeda pandangan Islam dalam masalah politik dengan pandangan kapitalisme, sosialisme dalam masalah politik seperti itu. Misal, kalau dalam pemikiran atau khasanah Islam, politik itu disebut dengan siasah. Ya, dari kata sasa ya susu siasatan, yang bisa berarti mengurusi, memerintah, ya seperti itu. Ini bisa kita lihat dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa kanat Banu Israel, dulu Bani Israel kata Rasulullah SAW, tasusumul anbiya, ya, tasusumul anbiya, diurusi oleh para anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Ketika ada nabi yang meninggal maka digantikan oleh nabi yang lain. Maka inilah penggunaan kata siasa tasusumul, ya seperti itu. Ini sejalan dengan definisi politik yang dijelaskan dalam Ujam Fuqaha bahwa politik itu adalah ri'ayah sunil ummah biddakhili wa khariji bi syar'iyyatil islamiyah. Bahwa politik itu adalah aktivitas pemeliharaan urusan umat, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya kemudian politik itu dibahas dalam Islam. Seperti itu. Bahkan kemudian Al-Alamah Syataki dan Ana Bani Rahimullah juga menyampaikan bahwa politik itu bermakna ri'ayah sunil ummah, dakhilian wa kharijian, mengatur urusan umat baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu politik, artinya adalah
Islam itu mengatur masalah politik. Yang kemudian ketika umat itu tidak memahami kesadaran adanya kewajiban berpolitik, itu membuat lemah umat Islam. Nah, jadi kemudian ini harus dipahami oleh umat Islam. Sayangnya kemudian umat Islam itu masih memiliki pemahaman yang rendah, ya, rendah terkait dengan masalah siasat tadi itu, yang masih menganggap bahwa politik itu bukan bagian daripada ajaran Islam, sampai seperti itu. Itu yang pertama, Mas Fatih. Kemudian yang kedua, memang inilah risiko dakwah yang bersifat siasat tadi itu, bersifat politik. Karena memang politik ini berbicara juga masalah kebijakan politik yang dilakukan oleh para penguasa. Penguasa yang kemudian misalnya merasa kebijakan politiknya itu terganggu karena syiar dakwah Islam politik, ya, yang disampaikan oleh para ulama, para habaib, gitu kan. Maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mengkriminalkan para ulama dengan instrumen yang mereka miliki seperti itu. Jadi memang benar bahwa para ulama yang kritis terhadap penguasa itu rentan untuk dikriminalkan. Disinilah kemudian pentingnya keikhlasan dalam berdakwah, ya, yang kemudian menjadi ujian, kemudian menjadi tetap tegar, tetap menyampaikan perkara yang hak di hadapan para penguasa tadi itu. Gitu, Mas Fatih. Baik, Bung Adi, bagaimana agar umat Islam bisa bangkit melawan kezaliman ini? Apa tolak ukur kebangkitan dari umat Islam itu, Bung Adi? Iya, saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Atiyad dalam bukunya At-Tariq, ya. Beliau menuliskan bahwa kezaliman itu bukanlah faktor pendorong terjadinya perubahan secara mendasar, tagyir, ya, seperti itu. Tapi kata beliau, kesadaran akan adanya kezalimanlah yang mendorong hal tersebut terjadi. Artinya mendorong terjadinya perubahan secara mendasar tadi itu. Ya. Ini menarik, kenapa kemudian? Karena ternyata adanya kezaliman itu bukanlah faktor terjadinya perubahan. Ya. Ada kezaliman tampak di tengah umat seperti itu. Cuman kemudian adanya kezaliman tadi itu bukanlah faktor untuk menjadi terjadinya sebuah perubahan dari masyarakat. Tapi menjadi faktor perubahan itu adalah adanya kunci kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa sedang terjadi kezaliman. Walaupun telah terjadi kezaliman, sedang terjadi kezaliman, namun tidak sadar sedang terjadi kezaliman, tidak akan terjadi perubahan, tidak ada riak di tengah-tengah umat, tengah masyarakat seperti itu. Maka kuncinya adalah adanya kesadaran, al-wa'yu, kesadaran tadi itu. Selama kemudian kesadaran itu belum ada, maka umat ini tidak akan bangkit, Mas Wadi, tidak akan bangkit, tidak akan bergerak. Ya, karena tidak adanya pendorong tadi. Ini pendorong untuk apa? Untuk kemudian bangkit berupa kesadaran bahwa sedang terjadi adanya kezaliman. Karena itu yang harus segera kita song-song pahamkan ke umat itu adalah bagaimana kemudian kesadaran ini muncul seperti itu. Nah, dan untuk bangkit tadi tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan generasi awal dari kaum muslimin. Bukan kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh asing, pemahaman, ya, kebijakan, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kita ingat kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah menyatakan bahwasanya lan yusliha akhirat hazil ummah. Ya, tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat ini, ya, kata beliau, illa ma'aslaha awalaha, kecuali apa yang telah mampu memperbaiki kondisi generasi awal umat ini. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah bahwa umat muslim itu dulu bisa menjadi baik dengan bangkit dengan apa? Ya hanya dengan Islam, tidak ada yang lain, Mas Bati, tidak ada yang lain, ya, hanya bangkit dengan Islam. Karena itu sekarang pun kemudian mereka hanya bisa bangkit, umat ini akan bangkit, ya, umat Islam akan bangkit, tidak lain adalah bangkit dengan Islam. Nah, pertanyaan kemudian apa kunci kebangkitan umat Islam? Ya, maka kita harus melihat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kunci kebangkitan yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada umat manusia adalah membebaskan mereka dari penghambaan. Ya, tahrir anas, membebaskan manusia dari penghambaan, ya, sama menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Ini kemudian yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam suratnya kepada kaum Nasrani Najran. Beliau menyampaikan bahwa sungguh aku menyuruh kalian agar menghambakan diri hanya kepada Allah dengan meninggalkan penghambaan kepada sama hamba manusia. Aku menyuruh kalian untuk berada dalam kuasa Allah dan tidak berada dalam kuasa sama hamba manusia. Nah, itu kemudian kebangkitan harus dipegang oleh umat Islam. Apa? Membebaskan diri dari menghamba kepada sama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Ya, menghamba kepada manusia itu mudahnya adalah kita berhukum dengan hukum yang itu dibuat oleh manusia. Itu menghamba sebenarnya, seperti itu. Nah, bagaimana tolak ukur kebangkitan umat, ya, sebagaimana yang ditanyakan tadi, maka tolak ukurnya bukanlah kebangkitan yang kita lihat secara kasat mata seperti itu. Misal kebangkitan materi ini jelas keliru. Ini yang kemudian banyak disalahpahami oleh orang seperti seolah jika kemudian secara materi itu baik maka telah bangkit.
Nah, seperti itu tidak ya. Jadi tolak ukur kebangkitan yang sahih itu bukanlah keberlimpahan materi. Seperti kemudian majunya ekonomi, ilmu pengetahuan yang luar biasa, pesatnya pembangunan yang kita lihat sarana yang luar biasa gitu, bukan itu. Kebangkitan yang sahih ya, yang benar bagi umat Islam adalah kemerdekaan, ya, kebebasan. Ya, kebebasan untuk apa? Untuk kemudian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara total. Ya, dari ke semua sendi kehidupan manusia yang tadi itu. Ya, manusia kemudian bebas melaksanakan syariah, berhukum dengan hukum Allah di 3 aspek kehidupannya. Terkait dengan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minansi. Insyaallah begitu Mas Fatih. Baik, terima kasih Bung Adi telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Sama-sama. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.